Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal terkait materi di gerak melingkar. Nah, sekarang itu di sini ada soal terkait gerak melingkar beraturan atau GMB, dan ada beberapa pertanyaan dari soal tersebut. Kita langsung saja. Nomor 1. Sebuah roda dengan jari-jari 30 cm berputar 400 radian per sekon pada sumbunya. Tentukan frekuensi, yang kedua periode, kemudian kelajuan linear selama 11 detik. Selanjutnya besar sudut yang ditempuh selama 11 detik, dan yang terakhir adalah jumlah putaran dalam 11 detik. Langsung saja terlebih dahulu kita tuliskan diketahui. Diketahui di sini tertera 30 cm jari-jari. Maka kita tuliskan R, di mana R adalah lambang jari-jari sebesar 30 cm. Oke. Nah, karena jari-jari itu satuannya harusnya meter, supaya nanti mempermudah, kita harus ubah dulu satuan cm menjadi meter. Cm ke meter berarti kita bagi 100. Otomatis hasilnya menjadi 30 dibagi 100 adalah 0,3 meter. Jadi jari-jarinya sebesar 0,3 meter. Kemudian berputar 400 radian per sekon. Maksud di sini itu berputar dengan kecepatan ya. Berputar dengan kecepatan 400 radian per sekon. Nah, karena kita ketahui bahwa kecepatan yang kita pelajari di materi-materi sebelumnya satuannya itu meter per sekon, sedangkan di sini radian per sekon. Otomatis bukan kecepatan V yang dimaksud, tetapi kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut itu memiliki satuan radian per sekon. Maka kita harus tulis omega atau kecepatan sudut sebesar 400 radian per sekon. Nah, sudah tidak ada yang diketahui lagi. Diketahui selanjutnya itu ada di soalnya. Tetapi kita langsung perhatikan soal nomor 1. Yang ditanyakan itu yang pertama adalah frekuensi, di mana lambang frekuensi itu F kecil. Nah, kita ketahui untuk mencari frekuensi itu memiliki hubungan dengan kecepatan sudut. Di mana? Langsung jawab saja. Di mana kecepatan sudut itu sama dengan 2V kali frekuensi. Berarti kita bisa mencari frekuensi karena omeganya sudah kita ketahui, 2V itu memang sudah tertera nilainya. Jadi kita langsung saja V-nya. Karena V-nya yang kita cari, otomatis 2V ini harus melewati sama dengan. Ketika melewati sama dengan, perkalian akan menjadi pembagian. Omega sama dengan 2V sama dengan F atau frekuensi. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. Supaya lebih enak, frekuensi kita simpan di sebelah kanan. Omega 2V. Langsung masukkan angkanya. F sama dengan, di mana omega adalah 400 radian per sekon dibagi 2V. 400 dibagi 2, itu hasilnya 200 per V. Dan satuan frekuensi itu adalah Hertz. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin menguraikan V supaya tidak ada
lambang V, ya tinggal diuraikan, kita ubah V-nya menjadi 3,14 ataupun menjadi 22/7 gitu. Sekarang kita selesaikan pertanyaan yang kedua, periode. Nah, periode itu ada hubungannya juga sama omega, tetapi ada hubungan langsung dengan frekuensi. Yang nomor 2 yang ditanyakan itu adalah yang kedua ya, itu adalah periode yang lambangnya T besar. Nah, periode itu punya hubungan langsung dengan frekuensi, di mana periode itu sama dengan 1/F, 1 frekuensi. Otomatis kita bisa langsung masukkan T sama dengan 1 frekuensinya berapa? 200 dibagi V. 200 dibagi V. Ingat, bagaimana cara mengerjakan soal yang pembagiannya itu seperti ini. Kita ingat kembali bagaimana cara mengerjakannya. 1 di sini itu maksudnya adalah 1/1, karena 1 dibagi 1 hasilnya tetap 1, jadi kita tidak mengubah apapun. Kemudian dibagi di sininya 200/V. 200/V. Nah, ingat cara bagaimana kita menguraikannya itu adalah yang bawah dengan yang paling atas dikalikan yang paling atas dengan yang paling bawah juga dikalikan. Jadi 1 dibagi V, maka hasilnya menjadi V. 1 dikali 200 hasilnya menjadi 200. Dengan satuannya adalah sekon atau detik. Seperti itu. Jadi hanya tinggal dibalik saja, ketika frekuensi atau F-nya itu sebesar 200/V Hz, maka periodenya sebesar V/200 sekon. Seperti itu. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3, kelajuan linear selama 11 detik. Nah, kalau kelajuan linear itu otomatis nanti satuannya harus meter per sekon. Karena kita ketahui kelajuan linear itu sama saja dengan kelajuan tangensial. Di sini kelajuan dan kecepatan itu sama ya, karena sama-sama meter per sekon. Walaupun di bab sebelumnya kita membahas apa sih perbedaannya kelajuan dengan kecepatan dari segi vektor dan nilainya sama, dan vektornya itu terkait arah.